Selamat malam pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di program Dialog Interaktif. Dan malam hari ini kita mengangkat tema siaran sehat untuk pemilu jujur dan adil. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber. Yang pertama ada Bapak Muhammad Aulia Asyadin, SS. Beliau adalah Ketua KPID Jawa Tengah. Dan yang berikutnya sebelahnya ada Pak Sonaha Yuda Laksono SE, dan beliau adalah koordinator bidang isi siaran KPID Jawa Tengah. Dan yang terakhir di sebelah saya adalah Bapak Ion Daryono MSOS dari Bawaslu Banyumas. Dan langsung saja kita akan mulai obrolan kita, dialog kita, yaitu mengupas soal siaran sehat untuk pemilu yang jujur dan adil. Baik, yang pertama kita akan menuju Pak Aulia. Pak Aulia, sesuai tema kita ingin mengangkat soal bagaimana siaran sehat dalam konteks pemilu ini, Pak. Menurut pandangan Pak Aulia, seperti apa Pak siaran sehat pada masa-masa pemilu seperti hari ini, Pak? Iya, terima kasih Mas Gani. Ya, prinsipnya sama sebetulnya. Ya, mau di masa pemilu atau tidak, sehari-hari sebelum pesta demokrasi ini, siaran sehat itu konteksnya sama yang kita atur di P3 SPS begitu. Cuman biasanya menjelang pemilu ini memang terjadi masifikasi ya, konten-konten begitu yang kita atur tidak boleh, misalnya hoax ya, informasi-informasi yang insinuatif ya, kemudian sedikit menabur kebencian atau tidak berimbang. Nah, itu yang umumnya juga terjadi tidak di masa pemilu gitu ya. Tapi di masa pemilu tidak boleh. Karena intensitasnya sangat tinggi gitu ya. Dan ini harus kita lakukan terus agar peserta pemilu ini memperoleh hak yang sama di media penyiaran, baik itu di radio, televisi gitu ya, baik televisi berlangganan juga, televisi teritorial juga, radio juga begitu. Karena KPID wilayahnya di penyiaran, maka kita fokus mengawasi dan memberikan pembinaan kepada lembaga-lembaga penyiaran di Jawa Tengah. Gitu. Jadi konteksnya kita memberi edaran, memberi sosialisasi bahwa di masa-masa yang sangat rentan ini, lembaga penyiaran harus aktif untuk berlaku netral, ya, independen, gitu ya. Netral itu tentu tidak memihak, independen tidak bisa ditekan oleh satu kekuatan, gitu ya. Jadi karena milik A misalnya dia harus melakukan A, gitu tidak bisa. Nah itu kita pantau terus, terutama konteksnya tentu agar pesta demokrasi ini sungguh-sungguh menjadi pesta, menjadi sesuatu yang riang gembira lah, gitu. Tidak ada intimidasi, tidak ada ancaman. Syaratnya apa? Ya, informasi yang berimbang, hak yang sama yang didapatkan oleh peserta pemilu, begitu ya. Itu. Jadi itu yang kita lakukan. Hoax saya kira untuk Jawa Tengah sangat minim, gitu ya. Imbang kita pantau selama ini juga sudah oke. Konteksnya masih seputar itu. Oh baik Pak Aulia. Untuk gangguan informasi seperti tadi disebutkan ada hoax dan segala macam itu, bagaimana Pak proses ketika misalnya merespon ketika terjadi di salah satu lembaga penyiaran misalnya, apakah ada langkah-langkah yang dilakukan? Selama ini hoax itu biasanya beredar di media sosial gitu ya. Media sosial. Masif sekali kita akui itu. Nah, ada beberapa acara televisi yang kadang memang mengutip informasi dari media sosial dan itu banyak begitu. Makanya itu kita selalu memberi sosialisasi kepada teman-teman lembaga penyiaran, kalau mengutip dari media sosial pastikan dulu informasi ini sudah benar, verifikasi dulu begitu. Jangan sembarang dikutip nanti kemudian disanggah begitu. Nggak perlu, kalau sudah nggak benar nggak usah dinaikin gitu. Langsung aja nggak perlu ini gitu. Jangan ini akhirnya sanggahan muncul, nah, itu membuat konflik begitu. Itu tidak perlu lagi berita-berita semacam itu. Makanya kan banyak tuh acara yang mengutip medsos, betul, ya, betul. Dari yang viral-viral begitu, banyak begitu. Padahal itu tidak baik. Nah, dalam konteks pemilu banyak juga gitu ya, kita akuin dalam tanda petik gosip politik gitu ya. Tapi sebenarnya nggak perlu gitu ya, walaupun nanti dibantah. Sudah yang normal-normal aja begitu. Nah, itu konteksnya semacam itu kalau arah-arah berita hoax begitu. Terutama sebenarnya radio ya, karena radio itu kan kadang-kadang apa namanya? Penyiarnya itu iseng gitu ya. Ini ada informasi ini ada ini, sebenarnya ini salah nggak gitu. Nggak usah gitu. Karena ketika orang
mendengarnya sepotong, Ya. yang dapat informasi yang sepotong tadi itu. Ada peristiwa ini loh, begitu. Nah, orang dengarnya, wah ini. Ketika diklarifikasi, radio sudah mati, atau dia sudah fokusnya berganti. Akhirnya sampai yang semacam itu. Jadi mendingan kalau yang sudah hoax, nggak usah ditampilkan, kemudian dibantah. Gitu. Kita bersyukur hari-hari ini ada masyarakat anti fitnah Indonesia, Mafindo. Kemudian di televisi sekarang bergerak dengan beberapa organisasi mengikuti cek fakta, begitu. Kita tahu bahwa di masa-masa debat kemarin, begitu ya, ketika capres-capres itu mengatakan A, dalam waktu 2 menit itu sudah ketahuan bahwa itu palsu, bahwa itu tidak sesuai fakta, bahwa itu bohong, itu langsung aja. Cuman memang masyarakat belum bisa mengakses secara gampang bahwa ada sekarang teknologi, ada sekarang media namanya cek fakta. Jadi begitu 2 menit setelah debat sesi pertama, sesinya gitu ya, bukan debat pertama, sesinya itu apa yang dikatakan semua calon itu bisa kita cek langsung dan sudah keluar begitu, angka-angka langsung keluar. Jadi informasi ini sekarang sangat mudah dan kita bersyukur televisi juga sudah mengadopsi cek-cek fakta semacam itu. Dan ini saya kira penting untuk penguatan demokrasi di masa-masa yang sangat rentan ini. Oke, jadi lembaga penyiaran juga diharapkan menjadi penjernih ya. Iya, harus. Di antara bukan diharapkan, itu tugas memang. Memang tugasnya begitu tugas, ya. Iya. Oke, terutama di masa-masa pemilu. Terutama di masa-masa pemilu ini. Oke. Oke, berikutnya untuk saya ingin beralih ke Pak Sonaha dulu. Pak Sonaha mungkin bisa menjelaskan Pak, dari pantauan sejauh ini dalam konteks pemilu, seperti apa Pak potret atau gambaran lembaga penyiaran di Jawa Tengah ini Pak? Ya, dari sekitar 300-an kurang lebih ya, 300-an lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Jawa Tengah itu sampai dengan hari ini memang untuk kejadian seperti hoax itu bisa dihindari karena di teman-teman lembaga penyiaran itu hari ini sudah sangat aman ya. Yang dikhawatirkan itu ketika hoax itu terjadi di media sosial dan kemudian dikutip, tapi sampai dengan hari ini belum ada laporan mengenai itu yang terjadi di lembaga penyiaran di Provinsi Jawa Tengah. KPID melakukan pengawasan kalau di kami di ibu kota provinsi, di Provinsi Jawa Tengah di Semarang, itu kami mempunyai 11 tenaga pemantauan yang memantau 24 jam siaran televisi, khususnya ketika menjelang masa pemilu ini pada tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 10 Februari. Itu ada pantauan khusus berkenaan dengan iklan kampanye, baik di televisi maupun di radio. Uniknya, cuman yang seharusnya sesuai dengan PKPU itu iklan diperbolehkan di seluruh media elektronik, baik radio ataupun televisi. Cuman teman-teman Bawaslu Jawa Tengah kemungkinan karena ada faktor tertentu membatasi hanya di radio saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika periode yang lalu itu iklan kampanye difasilitasi oleh teman-teman KPU, hari ini seluruhnya diserahkan kepada peserta pemilu. Peserta pemilu itu diperbolehkan langsung ke lembaga penyiaran kalau di Jawa Tengah di radio untuk segera beriklan. Harapannya hari-hari ini itu kue iklan yang masuk ke teman-teman radio itu sangat minim sekali. Artinya mumpung ini lagi pesta demokrasi, harapannya teman-teman partai politik yuk bareng-bareng bersama-sama sesuai dengan ketentuan, monggo silakan beriklan di lembaga penyiaran. Mumpung ini waktunya masih ada sampai dengan tanggal 10 Februari. Oke, jadi masih ada waktu sampai tanggal 10 ya? Betul. Oke. Terkait pengawasan tadi Pak Sonaha, apakah ada sejauh ini ya ada konten-konten yang memang perlu diingatkan atau ditegur sehingga karena ini misalnya dianggap tidak sesuai jalur misalnya? Ya, kalau berkaitan dengan iklan kampanye, karena masih di masa kampanye sampai dengan hari ini belum ada temuan. Kalaupun ada, tidak berkaitan dengan materi, biasanya lebih kepada kelebihan spot. Tapi belum ditemukan juga. Misalnya kalau sesuai PKPU itu kan 10 spot di masing-masing lembaga penyiaran itu mungkin kelebihan karena mungkin kelupaan menghitung yang dari 10 aturannya itu menjadi 11, 12 gitu. Memang itu tidak diperbolehkan. Jadi maksimal 10 untuk masing-masing peserta pemilu. Sedangkan materi iklan kampanye yang
seperti tadi black campaigns, negative campaigns itu belum ditemukan di lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kami bekerja sama dengan Bawaslu Provinsi, kemudian dengan KPU bersama-sama membentuk satu gugus tugas pengawasan terkait dengan iklan kampanye yang ada di seluruh media. Kalau klausulnya, kalau di aturan itu kan di seluruh media, media cetak, televisi, radio, maupun media sosial. Oke, baik Pak Sunahat, terima kasih. Tahan dulu informasinya karena kita akan masuk ke jeda dan kita akan lanjut setelah jeda yang berikut ini. Kembali lagi bersama Dialog Interaktif Satelit TV. Kali ini kita mengangkat tema soal siaran sehat untuk pemilu yang jujur dan adil. Baik, kita tadi melanjutkan bahwa KPID sudah membentuk gugus tugas pengawasan yang fungsinya tentu saja untuk mengawasi konten-konten siaran. Dan seperti apa hasil dari pengawasan tim gugus tugas ini? Langsung kita lanjut ke Pak Sonaha. Pak Sonaha tadi sudah disinggung sedikit soal gugus tugas. Itu seperti apa Pak gugus tugas kinerjanya sejauh ini? Jadi gugus tugas itu mulai dari tingkat pusat, dari Bawaslu RI, KPU RI, kemudian dengan KPI pusat, dan yang membedakan dengan di tingkat provinsi, di tingkat pusat ada Dewan Pers yang berkaitan dengan media cetak. Kenapa di tingkat provinsi itu tidak ada? Karena memang Dewan Pers hanya ada di pusat. Tapi kami di gugus tugas seringkali melibatkan teman-teman asosiasi seperti PWI, AJI gitu untuk melakukan sosialisasi terkait dengan pengawasan iklan kampanye. Tujuan utamanya kami bersama-sama mengawasi seluruh iklan kampanye yang ada di seluruh media, baik cetak, elektronik, kemudian media sosial. Memang kalau untuk media sosial ini yang cukup rumit karena satu, akun itu kan bisa dibuat ribuan ya. Kita pengawasannya memang agak kesulitan. Yang kedua, tidak ada lembaga khusus yang mengawasi teman-teman yang ada di media sosial ini. Itu kenapa hoax, segala macam, black campaign, negative campaign itu sering terjadi. Kenapa? Karena per hari aja misalnya kalau saya bikin sampai dengan 20 akun itu kan bisa-bisa saja. Dan itu memang pengawasannya sangat lemah sekali. Makanya diharapkan jajaran Bawaslu yang ada sampai di tingkat TPS ada pengawas itu, harapannya juga bisa membantu KPI, KPID untuk melakukan pengawasan dan kemudian melaporkan temuan ke masing-masing lembaga. Nanti kami bertemu di tingkat, kalau kami di tingkat provinsi, kemudian kalau memang harus ada yang diteruskan di tingkat pusat ya akan diteruskan di tingkat pusat. Kami bersinergi antara ketiganya karena kalau untuk lembaga penyiarannya sanksi yang memberikan adalah KPID, KPI, sedangkan kalau untuk peserta pemilunya bisa teman Bawaslu atau KPU. Tinggal derajat kesalahannya di titik mana. Nanti apakah itu bisa diteruskan ke Gakumdu atau tidak atau seperti apa? Lah di gugus tugas itu yang akan dibahas dan diplenokan. Gitu. Oke, baik Pak Sonaha. Oke, kita lanjut ke Pak Aulia. Pak Aulia ini mewujudkan siaran sehat di masa pemilu ini apa sih Pak tantangannya dibandingkan yang sebelumnya, sebelum masa pemilu gitu ya? Iya. Itu seperti apa sih Pak? Sebenarnya kalau Jawa Tengah cukup aman ya. Mungkin karena KPID ini sangat terintegrasi ya dengan teman-teman, akrab, kemudian kita selalu berkomunikasi begitu. Jadi jauh hari 2023 kita sudah sosialisasi kepada lembaga penyiaran Jawa Tengah bagaimana nanti ketika masuk fase pemilu, terutama fase iklan ini begitu ya. Walaupun kemarin kita berharap iklannya waktunya tidak sependek ini ya, karena kita sangat ingin sebenarnya pesta ini juga menjadi nyawa cadangan untuk lembaga penyiaran ya. Di masa-masa sulit tiba-tiba ada pesta demokrasi, ada peluang iklan, begitu pemasukan, sehingga ini sangat kita dukung agar lembaga penyiaran berlomba-lomba menawarkan medianya untuk sosialisasi, untuk iklan begitu. Karena memang ini ya juga pesta gitu ya untuk teman-teman. Kita selalu bersosialisasi daripada teman-teman lembaga penyiaran ini sibuk berjualan obat herbal begitu ya.
mendingan lebih bagus beriklan, bersosialisasi dari teman-teman. Cuman tadi seperti kata Pak Sonaka, sangat eman-eman ketika ada aturan dari KPU tadi itu ya. Kalau dulu KPU itu malah ada dana yang cukup signifikan untuk teman-teman media gitu ya, baik radio dan televisi gitu ya. Dan itu sampai lelang juga begitu. Dulu asumsinya satu media regional, satu media lokal, kemudian satu media nasional. Nah, itu dibagi rata begitu. Jadi semuanya kecipratan. Tapi ini era yang tiba-tiba memang aturan banyak berubah begitu ya. Ini memang harus kita telisiki gitu. Kemudian kita melihat bahwa respon masyarakat selama ini ke lembaga penyiaran itu positif. Persoalan adalah mereka melihat konten di media sosial gitu ya, yang di lapangan itu kok yang kita anggap melanggar gitu ya, tapi terjadi ya gitu loh. Kalau di media penyiaran itu aman gitu, tapi di masyarakat itu tahu gitu, sehingga mereka komplain ke kita adalah itu kok bisa terjadi mas gitu. Masyarakat kan tidak tahu bahwa itu bukan wilayah KPI atau KPID, itu wilayah Bawaslu atau KPU. Tapi karena salurannya ada di kita gitu ya, tayang di media sosial, kan juga tidak semua orang tahu bahwa media sosial itu bukan wilayah kita. Mereka kok bisa ya? Kayak begitu kok bisa ya, begitu. Saya selalu sabar menyatakan, Bu, Pak, itu bukan wilayah kami, gitu ya. Itu monggo teruskan pengaduan kepada Bawaslu dan atau KPU, begitu. Jadi lebih kepada itu. Kalau di lembaga penyiaran kita sosialisasi sudah masif, dan sampai hari ini seperti kata Pak Sonaka, kita belum menemukan ya, sampai tanggal 10 nanti baru kita evaluasi. Kemudian sampai hari ini juga masyarakat biasanya kan ada gitu ya. Kita belum menerima laporan masyarakat terkait di lembaga penyiaran. Kalau yang non lembaga penyiaran ada beberapa yang mereka konsultasi. Kedua, teman-teman lembaga penyiaran Jawa Tengah ini konsultasi jika ada iklan. Nah, itu menariknya. Terutama yang mereka produksi ya. Mas, ini mau kami tayangkan, kira-kira melanggar tidak? Aman tidak? Nah, gitu. Maka Pak Sonaka akan membaca, melihat, diskusi, aman, tayang aja. Gitu. Jadi kita beri garansi. Sehingga ketika mereka tayang itu ada rasa aman loh. Oh, sudah kami konsultasi dengan KPU. Ibaratnya sudah lolos sensor lah begitu. Nah, itu yang termasuk juga durasinya gitu kan, ada aturan durasi dari KPU ya, di TV berapa, di radio berapa, antara 30 dan 60 detik begitu juga itu. Kalau cuma lebih 1 detik begitu ya nggak apa-apalah ya, karena kan dipencet sama berakhirnya itu kadang-kadang kan emang selisih 0, sekian ya, rigid banget gitu, nanti terima kasihnya kan kepotong begitu. Nah, seperti itu. Jadi masih kita toleransi lah kalau hanya sedikit semacam itu, karena bukan berganti pesan gitu, hanya pengucapan aja yang tidak mungkin dipotong. Saya kira begitu, Mas Tony. Oke. Itu terkait tadi menarik, ada semacam konsultasi sebelum menayangkan iklan ya, untuk memastikan bahwa itu akan aman ketika disiarkan di frekuensi publik. Nah, sebenarnya rambu-rambunya seperti apa sih Pak Aulia untuk penerbitan iklan ini, di iklan kampanye ya, iklan pemilu gitu ya? Itu seperti apa Pak? Kalau rambu-rambunya ada di PKPU ya. Di KPU. Kalau soal pemilu khususnya gitu. Kalau di kita selain itu juga menganut itu, kita juga menganut P3SPS itu. Gitu ya. Jadi tidak, kalau di PKPU juga kan kampanye tidak boleh menyertakan anak gitu. Di kita juga ada aturan itu gitu. Walaupun tidak hanya di masa pemilu gitu ya. Anak-anak tidak boleh terlibat di dalam acara program kecuali didampingi oleh orang tua. Jadi nggak bisa gitu ya. Makanya kalau ada tayangan talkshow ada anak-anak pasti ada ibu bapaknya gitu, atau yang lebih tua begitu, karena tidak boleh begitu. Jadi macam-macam itu. Kemudian etika ucapan gitu ya. Jangan sampai merendahkan status dan atau predikat seseorang gitu ya. Dalam iklan pemilu bisa aja digunakan itu. Kemudian jangan tayang membawa hal-hal mistis. Dalam iklan pemilu bisa saja pakai hal mistis. Nah, kita konteksnya bukan soal iklan pemilunya, ya, tapi pada konten mistisnya begitu. Kalau iklan ini kita nggak masalah begitu ya. Tapi ini mistis, maka ketika dia membawa mistis, tayangnya harus 9.30 ke atas. Nah begitu. Memang dia iklan katakan ya, boleh iklan itu di jam-jam tertentu. Tapi ketika konten iklan itu ada unsur mistisnya, maka harus naik di jam malam. Nah, begitu aturan PKPU-nya. Mungkin membolehkan begitu ya, beriklan, konteksnya iklan, tapi kontennya kita yang ngurus. Ketika itu di media penyiaran, maka harusnya ada jamnya yang dibolehkan. Nah, semacam itu. Dan lembaga penyiaran kalau di Jawa Tengah itu hafal-hafal begitu. Jadi kita cukup rileks kalau begitu. Oke, jadi yang utama sebenarnya kalau konteks pemilu ngacunya ke undang-undang pemilu ya. Ke PKPU, peraturan PKPU dan pemilu. Oke.
Baik, tahan dulu Pak Aulia, kita akan jeda sejenak. Pemirsa, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Kembali lagi bersama Dialog Interaktif Satelit TV. Kita sudah mengupas soal berbagai hal tentang siaran sehat bersama KPID. Kali ini kita akan bergeser ke Bawaslu Banyumas. Ada Mas Yon Daryono. Mas Yon, ini kan peserta pemilu memang punya porsi, punya hak untuk mengiklankan diri ya di media. Nah, Mas, batasannya apa sih Mas untuk peserta pemilu yang mengiklan di TV, di lembaga di penyiaran gitu? Ya, jadi saya jelaskan Mas Gani. Ini di PKPU 15 tahun 2023 terkait dengan kampanye, itu setiap peserta pemilu itu di masa 21 hari itu boleh melakukan metode kampanye berupa iklan di media massa, kemudian di media elektronik dan internet. Nah, mereka itu di PKPU 15 itu sebenarnya tadi betul Mas Aulia sama Mas Sonaka menyampaikan di periode sebelumnya mereka difasilitasi karena bunyi-bunyiannya adalah di dalam pasal 275, 274, 275 dan seterusnya itu di Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. KPU memfasilitasi iklan di media massa untuk peserta pemilu, termasuk untuk mereka membuat surat keputusan KPU di tingkat kabupaten kota, membuat jadwalnya. Nah, cuman situasinya memang di pemilu 2024 ini banyak perubahan terkait dengan regulasi. Nah, di Bawaslu sendiri dalam konteks pengawasannya kami mengacu pertama di Perbawaslu 11 tentang tahapan kampanye pengawasan dan Perbawaslu 16. Perbawaslu 16 ini penyempurnaan dari Perbawaslu 11 yang dimana dia mengatur tentang pengawasan konten iklan dan rapat umum. Ya. Karena 21 hari sejak tanggal 21 Januari sampai tanggal 10 Februari nanti, sebenarnya ini ruang yang sangat penting untuk peserta pemilu melakukan proses campaign mereka, ajakan yang berisi visi, misi, program, boleh. Dan ini undang-undang memberi ruang itu. Nah, persoalan yang terjadi di lapangan memang hingga hari ini kelihatannya dari baik peserta kemudian pelaksana teknisnya KPU itu lebih fokus ke rapat umumnya yang dispesialkan dalam tanda kutip ya. Sementara ruang-ruang publik seperti di media massa, kemudian media elektronik dan internet itu mungkin karena dengan catatan tidak melibatkan massa yang banyak, ya akhirnya ya tetap menjadi priority, cuman kelihatannya lebih memprioritaskan terkait dengan rapat umum. Karena rapat umum ini sudah dibagi juga jadwalnya, kemudian di situ tidak dibatasi jumlah masanya. Kembali ke soal pengawasan di media massa, tentu saja Bawaslu Banyumas hingga hari ini belum memiliki laporan terkait dengan konten atau program yang ada di sejumlah platform media elektronik, baik televisi maupun di radio. Yang ada justru ada di media sosial. Nah, media sosial sebagaimana di dalam ketentuan nanti memang agak susah karena penerusannya adalah penerusan take down platform ke Kominfo. Ya. Kalau dengan rekan-rekan KPID saya pikir lebih maju selangkah karena bisa menjadi eksekutor langsung. Bisa menjadi eksekutor langsung, ada gugus tugasnya juga, dan di sini lebih enak komunikasinya. Kalau yang medsos kan harus penerusan ke Kominfo, Kominfo nanti ada proses pengecekan dan lain sebagainya. Kalau memang betul rekomendasi dari Bawaslu, baru di take down. Ini cukup lama, sementara pemilu tinggal berapa? 13 ya? 12 hari lah. Iya, sudah begitu. Tetapi nggak apa-apa, apapun kegiatan-kegiatan Bawaslu, gugus tugas bersama KPID, meskipun dalam hitungan waktu sebentar lagi pemilu, tetap bermanfaat.
khususnya ketika kita menyajikan bahwa pemilu ini bisa lancar, ya, bisa fair and play gitu kan. Kemudian peserta pemilunya juga bisa menyampaikan visi misi program dan ajakan untuk mereka mendapatkan keterpilihan gitu. Oke, Mas Yon, ini terkait dengan apa namanya sosialisasi pemilu yang kemudian diserahkan ke peserta pemilu tadi ya, yang semula KPU bisa kemudian langsung ke media untuk ikut sosialisasi. Nah, ini apakah ada dampaknya, Mas, terkait apa namanya sosialisasi, masifnya sosialisasi ke publik itu, Mas? Ya, kalau saya sih tidak dalam konteks mengecek dampak ya, tetapi sebenarnya lebih ke amanah undang-undang kan ada regulasi itu, di mana memang KPU punya tanggung jawab untuk ikut memfasilitasi. Persoalan kemudian fakta hari ini mereka tidak memfasilitasi dari sisi anggaran, sosialisasi dan lain sebagainya, itu perkara di lembaga KPU itu sendiri. Karena di dalam ketentuan itu ada beberapa metode yang bisa difasilitasi ya oleh KPU. Yang pertama adalah debat pasangan calon, kemudian pemasangan alat peraga, yang ketiga itu iklan di media massa. Itu KPU jelas tertulis di situ perintahnya untuk memfasilitasi. Kalau kemudian ada PKPU, peraturan KPU 15 tentang kampanye, ada perubahan ya memang itu kewenangan di KPU, ada perubahan. Tapi prinsipnya di kami juga ada patroli cyber ya. Patroli cyber memang lebih ke medsos. Yang untuk patroli tayangan iklan di media sosial, di media massa elektronik, kita belum punya. Mungkin menarik juga tadi yang disampaikan Mas Sonaka, memang belum ada lembaga ini yang khusus di media sosial itu yang mengawasi secara khusus ya. Lembaga khusus yang dia bisa membatasi orang bikin akun berkali-kali dalam satu hari gitu kan. Nah, kalau di kami patroli cyber ada, cuman mereka hanya melakukan pemantauan, kemudian kalau ada sesuatu yang misalkan dia melanggar di pasal 280 Undang-Undang 7 terkait mempertanyakan Undang-Undang Dasar dan Pancasila, ujaran kebencian, sara, hoax dan lain sebagainya, itu bisa kita lakukan proses penanganan. Itu pun objek yang diawasi hanya terbatas pada akun-akun resmi ya Pak ya? Yang untuk kampanye dari peserta atau seperti apa? Kalau di patroli cybernya Bawaslu semua akun. Cuman kan begini, kadang kita juga harus melakukan penelusuran. Satu akun mungkin hanya punya satu orang, mereka istilahnya ternak akun gitu. Ternak akun. Makanya lebih susah betul mengawasi yang media sosial. Kalau di penyiaran kan enak, sudah ada gugus tugas, kita jelas radio di Banyumas berapa, di provinsi Jawa Tengah ada berapa, stasiun televisinya juga jelas gitu kan. Ya, kalau media sosial memang kita belum bisa masuk sampai ke dalam, kecuali di situ ada tayangan konten yang isinya terkait dengan pelaksana kampanye atau tim kampanye atau petugas kampanye atau peserta pemilu ya, gambarnya atau ucapannya itu bisa kita deteksi di situ. Oke, ini menarik sekali. Tapi kita akan lanjutkan obrolan kita setelah jeda iklan yang satu ini. Kembali lagi bersama Dialog Interaktif Satelit TV, masih bersama KPID dan Bawaslu Banyumas. Kita lanjut ngobrol dengan Mas Yon. Mas Yon, tadi disebutkan problem media sosial yang memang sulit dikendalikan gitu ya Mas ya. Satu sisi dia menjadi wahana untuk menyebarluaskan informasi sangat masif gitu ya. Tapi di sisi lain juga ini banyak dimanfaatkan untuk menyebar berita-berita yang tidak valid gitu Mas. Sementara kita belum punya ya lembaga yang secara khusus memantau media sosial atau mengawasi media sosial, karena itu juga satu sisi problematik ya. Nanti akan banyak yang ngomong soal pembatasan kebebasan berekspresi misalnya,
menghambat demokrasi dan sebagainya. Sebenarnya bagaimana sih Mas untuk lebih tepatnya menurut Mas Yoni Ya. mengawasi konten di media sosial yang terkesan sangat bebas gitu Mas? Ya, jadi sebenarnya mungkin berkaca kepada proses pengawasan lembaga penyiaran ya. Lembaga penyiaran ini menurut saya tracknya sudah betul. Ada KPID, ada KPI pusat, kemudian ada di situ untuk lembaga penyiaran itu pasti penanggung jawabnya, kemudian kontennya juga diawasi, ada koridor-koridor yang menurut kami cukup bagus. Ya, persoalannya rekan-rekan kami misalkan yang di Bawaslu, yang di gugus tugas, ada Dewan Pers, ada KPI pusat, kemudian ada KPID, itu ya hanya koridor di penyiaran saja. Nah, sementara dalam konteks pengawasan tahapan pemilu, kita berkaca kepada pasca Pilkada DKI, kemudian pemilu 19, itu justru ruang-ruang media sosial ini yang kemudian menjadi pusat pertempuran. Padahal sebenarnya kalau kita mau mengacu kepada siapa yang paling bisa dipertanggungjawabkan ketika kita menyaksikan sebuah atau mendapat informasi, ini lembaga penyiaran yang jelas gitu, yang tentu saja dia di bawah pantauan KPID. Dan ini ruang sangat terbuka, siapapun boleh memasang iklan bersosialisasi di situ di masa tahapan 21 hari ini. Cuman sayangnya ini peserta pemilu kan mereka mau gampang saja. Kemudian mereka mainlah di media sosial. Media sosial gratis ya, bikin akunnya gratis, tidak diawasi, kemudian jangkauannya luas. Makanya ini mungkin catatan juga kalau para pengambil kebijakan di suatu hari nanti gitu kan. Kalau lembaga penyiaran diawasi, maka media sosial juga harus ada pengawasnya. Ini penting. Artinya mungkin copy paste dengan apa yang sudah pondasinya disampaikan atau dilakukan oleh KPID kan, tinggal copy paste saja sistemnya itu. Sehingga nanti saya yakin bisa sama-sama lah kita penyiaran juga sudah diawasi, mereka punya KPID ya, kontrolnya jelas, tetapi di medsos ini masih los-losan gini, masih sangat terbuka. Sehingga kemudian kita berbicara di dalam konteks tadi nyawa kembali ya, bernyawa kembalinya lembaga penyiaran radio, televisi. Kalau medsosnya dibebaskan, dikontrol dengan baik, kan nanti bisa alternatif kembali lagi ke teman-teman di penyelenggara penyiaran yang jelas ini kan. Masyarakat juga akan yakin karena semua informasi yang dikeluarkan lembaga penyiaran radio dan televisi itu pasti sudah melalui proses yang terkontrol, filternya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, melalui proses verifikasi yang ketat gitu ya Mas. Iya. Oke, ini memang jadi problematik ya, terutama tadi ketika KPU memang membatasi sosialisasi di media yang mana kemudian dikembalikan ke peserta pemilu gitu ya. Nah ini kan dampaknya satu, tentu akses informasi terhadap publik terkait pemiluan itu kan menjadi paling tidak berkurang ya. Yang tadinya misalnya KPU turut mensosialisasikan secara masif di media, sekarang karena entah keterbatasan anggaran atau apa. Nah, ini kan sebenarnya satu sisi hak publik untuk tahu gitu kan. Sementara di sisi lain dari media sosial itu sangat masif menyebarluaskan informasi yang entah valid entah tidak. Nah, Pak Sonha mungkin bisa bagaimana melihat hal ini, Pak? Ya, berkaitan dengan sosialisasi, saya membedakan begini. Kalau untuk yang berkaitan dengan sosialisasi tentang pelaksanaan, tahapan, waktu pencoblosan, itu sudah sangat masif disosialisasikan oleh teman-teman KPU melalui seluruh platform. Artinya, kalau berkaitan dengan untuk hak ingin tahu, hak ingin tahu itu ya dari masyarakat itu, saya rasa sudah
cukup bagus ya teman-teman KPU itu mensosialisasikan terkait dengan waktu, tahapan, coblosan, tata aturan seperti itu. Yang memang tidak difasilitasi oleh KPU itu hanya yang berkaitan dengan iklan kampanye yang ada di media-media. Jadi sudah cukup bagus lah di KPU itu berkaitan dengan sosialisasinya. Bagaimana dengan iklan kampanye? Kalau kami di KPID yang hari-hari ini teman-teman lembaga penyiaran itu sedang berada di fase matahari tenggelam. Jadi sudah iklan itu sudah jarang masuk sekali, kemudian jarang dilirik. Contoh ya, peserta pemilu. Ketika mereka memilih beriklan di radio, karena kalau di televisi nasional itu kan mahal, di radio itu siapa sih yang hari ini mendengar radio? Apakah visi misi mereka akan terdengar oleh masyarakat? Akhirnya memilih seperti yang tadi Mas Yon katakan, rapat umum, pengumpulan massa yang lebih mengena ya untuk berkaitan dengan iklannya, berkaitan dengan sosialisasi mereka. Ketika di media elektronik itu menjadi pilihan nomor sekian, itu yang cukup menyedihkan di teman-teman lembaga penyiaran. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan regulasi. KPID hari ini tahun 2024. Kami menggunakan aturan umurnya itu sudah 20 tahun. Jadi Undang-Undang Penyiaran itu 32 tahun 2002. Bagaimana mungkin kita bisa mengikuti perkembangan zaman, khususnya media baru, media sosial itu, sedangkan tidak ada aturan yang membatasinya. Undang-undang yang ada masih berbunyi Undang-Undang Penyiaran yang berplatform pada frekuensi. Bagaimana kalau pengertian tentang penyiaran itu harusnya diperluas lagi? Saya itu yang ada di dalam KPID kadang-kadang bingung. Ada banyak aturan yang bisa berubah sekian bulan kemudian, misalnya PKPU lah, segera langsung diperbaiki, kemudian undang-undang omnibus, terus kemudian apa aja lah undang-undang itu, putusan MK itu bisa sesegera mungkin dirubah atau apa gitu. Kenapa ini dengan undang-undang penyiaran itu membutuhkan waktu 20 tahun sampai hari ini belum berubah? Sampai hari ini belum berubah. Apakah tidak begitu penting ya bagi teman-teman politisi undang-undang penyiaran itu? Enggak. Hari-hari ini anak-anak SD itu bisa mengakses pornografi secara bebas. Itu melalui media sosial. Efeknya ya silakan nikmati 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Bagaimana anak-anak kita itu akan rusak secara etik, secara etikanya. Kenapa? Ya karena mereka tidak dilindungi. Kenapa? Orang tua mereka yang hari ini ada di DPR itu tidak berusaha merubah ini aturan yang sudah usang 20 tahun. Apa yang diharapkan kita mengawasi dengan aturan yang dibuat 20 tahun yang lalu? Konyol. Kenapa sih nggak dirubah? Ada apa? Kenapa? Kenapa nih undang-undang penyiaran itu sangat susah sekali dirubah? Sedangkan undang-undang lain bisa. Undang-undang yang berkaitan dengan kepala desa itu bisa, gitu. Itu, Mas. Segera dirubah deh itu. Oke, jadi titik tekannya segera diubah sesuai dengan tantangan zaman hari ini. Ya, betul. Oke, pemirsa, diskusi kita sudah sampai ke mulai memuncak. Tapi masih ada satu sesi lagi. Masing-masing narasumber nanti akan memberikan closing statement sebagai penutup, dan ini akan kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Oke, kembali lagi bersama Dialog Interaktif Satelit TV, dan kita sudah sampai di penghujung acara. Namun masih ada satu sesi terakhir, yaitu closing statement dari masing-masing narasumber, yang akan kita mulai dari Pak Aulia. Pak Aulia, silakan. Ya, dari diskusi kita tadi kita tahu banyak persoalan sebenarnya ya, menuju pesta demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat gitu ya. Walaupun mengerucut kepada
bagaimana media sosial yang tidak bisa secara masif kita awasi begitu ya. Tadi Pak Sonaka sudah bahas, Pak Yon sudah bahas, memang harus ada terobosan, dan kami dari KPID hanya punya satu, agar proses revisi Undang-Undang Penyiaran ini segera terjadi. Karena di usulan revisi ini sudah dari 6 tahun yang lalu, direvisi terus, karena kalau yang diambil yang 2016, udah ketinggalan lagi gitu ya. Jadi sudah ada dua aturan baru yang sedang kita kuatkan dan sudah termaktub, yaitu pengawasan pada media sosial dan satu lagi pengawasan kepada over the top. Over the top itu media streaming seperti Netflix, WeTV gitu. Yang hari-hari ini sangat meresahkan karena tanpa sensor gitu ya. Tidak ada yang membahas. Pak Sonaka kenapa tadi bertanya, kenapa tidak didorong? Ya karena over the top dan media sosial ini itu kapitalnya gede gitu ya. Orang yang punya kapital gede ini nggak nyaman kalau diawasi begitu. Atau pengen diawasi tapi oleh lembaga yang mereka anggap bisa untuk main mata begitu. Nah, KPID sejauh ini susah untuk main mata gitu. Kita sering dulu berdebat segala macam dengan lembaga penyiaran, itu aja udah susah begitu. Jadi kita mendorong, karena kalau kita ingin kualitas pemilu ke depan lebih baik, maka lembaga penyiarannya, media-media mainstreamnya, media-media over the top-nya gitu ya, media sosial juga harus sehat dulu, karena seluruh muara informasi itu pada akhirnya di sini, gitu ya. Ingatan publik itu adanya sekarang di media sosial, juga di media mainstream. Kalau ingatan publik ini buruk karena media sosialnya buruk, maka demokrasi kita juga buruk. Ini yang harus menjadi PR besar kita. Oke, baik. Pak Sonaha mungkin ada yang ingin disampaikan? Locally aja. Jadi kalau di masa pemilu ini, harapannya sih dari saya di KPID, teman-teman lembaga penyiaran itu, para peserta monggo silahkan beriklan di lembaga penyiaran yang ada di masing-masing kota kabupaten. Lembaga penyiaran yang sudah berizin ya, silahkan beriklan karena memang secara regulasi itu diperbolehkan. Masing-masing lembaga penyiaran memperoleh wilayah 10 spot, durasinya 30 detik untuk di televisi dan 60 detik untuk di radio. Harapannya ketika Bapak Ibu yang ada di partai politik, peserta pemilu, beriklan ikut menggugah kembali semangat-semangat teman-teman lembaga penyiaran yang sampai dengan hari ini mereka sudah amat sangat baik untuk materi siarannya. Yang kedua berkaitan dengan pengawasan, mari kami dorong tidak hanya KPU, Bawaslu itu yang akan membantu KPID, harapannya seluruh masyarakat khususnya yang ada di Jawa Tengah juga monggo silakan ketika menemukan isi siaran yang mungkin di luar iklan kampanye ya, isi siaran lembaga penyiaran apapun yang ada di Provinsi Jawa Tengah, silakan laporkan ke KPID Provinsi Jawa Tengah. Di seluruh platform kami ada, di Twitter ada, di YouTube, di Facebook ada. WA Silakan. mungkin? WA Ada juga. di websitenya KPID ada. Oke. Jadi sudah sangat mudah ya? Ya, accessible sudah banget. sangat mudah sekali untuk membantu pengawasan di KPID. Gitu, Terakhir, Mas. Mas Yon, mungkin ada yang disampaikan Mas? Iya, jadi terima kasih. Hari ini kita tinggal menghitung hari menuju tanggal 14 Februari. Tanggal 1 sampai tanggal 10 itu masa kampanye. Nanti berakhir, setelah itu kita akan menyambut masa tenang menuju hari H tanggal 14 Februari 2024. Harapan kami ya ini sudah pada mahkota pesta demokrasi, seluruh masyarakat silahkan menikmati pesta demokrasi dengan riang gembira. Nah, untuk rekan-rekan yang menjadi peserta pemilu, ini masih ada ruang untuk boleh melakukan metode kampanye iklan di media massa, silahkan. Koridornya untuk peserta pemilu ya. Artinya untuk pihak-pihak yang dilarang, jangan kemudian ikut terlibat atau ikut kemudian menjadi salah satu pelaku kampanye ya, pelaku kampanye peserta yang kemudian nanti bisa menjadi blunder, misalkan untuk ASN, TNI Polri, kepala desa, perangkat desa dan BPD. Tentu saja sampai dengan tanggal 10 nanti
peserta pemilu yang diatur di Undang-Undang 7 2017 silahkan boleh memanfaatkan kesempatan masa kampanye ini yang memang ruang yang paling bisa menjangkau selain metode kampanye yang lain ya, seperti pemasangan alat peraga, penyebaran bahan kampanye, tatap muka, pertemuan terbatas, karena ini ruang yang memang undang-undang bolehkan. Dia boleh beriklan di media massa dan jangkauannya kan luas, Artinya kami tetap mengacu kepada koridor karena ini diperbolehkan, tentu saja silahkan dipakai. Ya, pihak yang dilarang tolong jangan, tadi yang saya sebut. Jadi memang ini menjadi penting. Mari kita sambut pesta demokrasi untuk memilih calon-calon negarawan, pemimpin kita dengan baik ya, sebaik-baiknya gitu. Kita harus melaksanakan amanah undang-undang ini dengan penuh keakraban, tidak ada konflik horizontal, tidak ada ujaran kebencian yang kemudian memperpanjang proses-proses konflik secara suku, agama, ras, dan antar golongan. Kita harus tetap jaga NKRI ini dengan baik. Mari kita siapkan 14 Februari menjadi penentu bangsa Indonesia. Ke TPS dan kemudian tentukan pilihan masing-masing gitu ya Pak Gen ya. Oke, terima kasih, kita sudah sampai di penghujung acara dan kita tentu terus mendorong KPI dan juga KPID yang di daerah untuk terus menjaga agar siaran-siaran di lembaga penyiaran adalah menjadi siaran yang sehat, terutama di era pemilu, sehingga pemilu bisa berlangsung jujur dan adil. Terima kasih dari kami. Kita akhiri dialog interaktif malam hari ini dan kita akan bertemu pada tema-tema yang lain. Terima kasih.